Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa li uhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'budun hadza siratum mustaqim. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, mukjizatnya apa saja? Apa mukjizat Nabi Isa tuh? Hah? Apa? Bisa Pak. Nih, ya apa namanya? Tanah liat dibentuk seperti burung, kemudian ditiup, ya burungnya bisa terbang, bisa mabur, urip, ya. Ya. Padahal kan ya nggak bisa kalau tanpa ada izin Allah ya. Kalau nggak percaya coba aja ya cari tanah liat kemudian dibentuk burung-burungan begitu terus ditiup sama kalian suruh mabur beli ya beli ya itu. Nah salah satu mukjizatnya adalah tadi ya bisa membuat tadi ya tanah liat yang dibentuk burung itu kemudian bisa terbang ya. Kemudian apalagi menyembuhkan apa? Orang yang buta sejak lahir. Ya orang buta sejak lahir aja bisa sembuh, apalagi orang buta yang kena penyakit. Ya disebabkan butanya itu karena sakit. Nah ini buta sejak kecil saja, ya sejak lahir itu bisa melihat lagi. Ya hebat ya. Iya mukjizat ya Allah. Yang ngantuk ambil air wudhu ya, dibangunin yang ngantuknya di depannya, bangunin ya, nanti disuruh maju ya, siap-siap disuruh maju untuk menjelaskan. Ya jadi bisa mengembalikan gitu ya, matanya yang tadi yang buta bisa melihat kembali. Wal abroso, dan kemudian bisa menyembuhkan penyakit kusta. Penyakit kusta itu penyakit yang berbahaya. Ya, karena tadi bisa apa? Bisa menghancurkan anggota badan tubuh kita. Jari-jari kita yang kena gitu ya, korengan, awalnya korengan. Ya, kalau penyakit kusta itu bisa hilang tuh jari-jari kita termasuk tangan kita. Wa uhyil mauta, dan menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, sekarang yang nggak ada yang orang yang mampu untuk menghidupkan orang yang mati. Gitu ya. Dan Nabi Isa itu tahu apa yang kemudian apa dimakan, disimpan oleh orang ya di dalam rumah tuh, ya di dalam rumah ya makannya apa, yang disimpan tuh apa, itu tahu.
Gitu. Padahal Nabi Isa ya tidak masuk ke rumah itu, gitu ya. Allah memberikan apa? Memberikan mukjizat kepada Nabi Isa. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Dan Nabi Isa itu yang membenarkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Ya. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya, itu dibenarkan, ya, isinya oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Wali uhilla lakum, dan Nabi Isa itu menghalalkan, ya, bagi Bani Israel apa ba'dalladzi hurrima alaikum, sebagian dari apa yang diharamkan sebelumnya. Ya. Jadi syariatnya Nabi Musa, ya, kepada Bani Israel itu dibenarkan oleh Nabi Isa. Nah, kemudian Nabi Isa itu menghalalkan sebagian dari apa yang diharamkan Allah kepada Bani Israel ketika zamannya Nabi Musa. Jadi ada, ya, hal-hal yang diharamkan ketika Nabi Musa mendakwahkan kepada Bani Israel. Ada hal-hal yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena Bani Israel itu durhaka kepada Allah. Sebagai hukuman, ya, atas pembangkangan Bani Israel terhadap, ya, ajaran Nabi Musa, maka kemudian Allah mengharamkan beberapa hal. Padahal sebelumnya boleh. Ya. Nah, karena Bani Israel pada saat zamannya Nabi Musa itu banyak yang bangkang, maka kemudian Allah mengharamkan, ya, hal-hal yang tadinya Allah halalkan. Apa contohnya? Ya, contohnya makan unta, daging unta tuh. Dulu itu boleh Allah Allah halalkan makan daging unta. Ya. Nah, ketika zamannya Nabi Musa, ya, kemudian Bani Israel itu banyak yang bangkang, nggak mau nurut sama Nabi Musa, kemudian Allah haramkan makan daging unta kepada Bani Israel. Padahal dulunya sebelum tadi, ya, sebelum zamannya Nabi Musa itu boleh. Syariatnya membolehkan makan daging unta. Terus apalagi? Makan ikan. Ya. Dulu nih, ya, itu boleh makan ikan. Nah, ketika zamannya Nabi Musa, tadi Bani Israel itu kan ngengkelan gitu, bangkang gitu, ngelawan gitu. Kemudian Allah hukum mereka untuk apa? Untuk tidak boleh makan ikan. Padahal sebelumnya boleh. Terus apalagi hal-hal yang kemudian diharamkan ketika zamannya Bani Israel? Makan bebek. Bebek, ya. Gitu. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 146 disebutkan di situ diharamkan makan hewan yang berkuku. Berkuku yang kemudian nyatu, gitu. Kakinya tuh nyatu, ada kukunya. Contohnya apa? Ya bebek. Bebek kan sikile kan nyatu kan gitu. Coba aja lihat bebek.
bebek, terus apa maning itik, pokoknya golongan begitu ya, unggas-unggasan lah ya. Itu. Terus apa soang tuh ya, soang. Terus emang ada Pak soang? Ada. Ya, terus apa maning? Tadi ya ikan-ikanan itu nggak boleh. Padahal sebelumnya dibolehkan oleh Allah. Nah, ketika zamannya Nabi Musa, Bani Israel itu pada bangkang, nggak mau nurut sama Nabi Musa. Akhirnya Allah berikan hukuman kepada siapa? Bani Israel. Nggak boleh makan daging unta, nggak boleh makan apa? Ikan, nggak boleh makan apa tadi ya? Apa namanya, itik, bebek ya, golongannya lah ya. Itu. Terus nggak boleh makan apa lagi? Ini lemak, tuh lemak dalam apa namanya? Di tubuh apa? Kambing, sapi kan ada lemaknya. Nah itu zamannya Nabi Musa itu nggak boleh, diharamkan sama Allah. Sebagai apa? Sebagai hukuman kepada Bani Israel. Nah ketika kemudian Nabi Musa wafat, ya, kemudian waktu berjalan, kemudian Nabi Isa lahir, kemudian jadi Nabi dan Rasul, ya, zamannya kan berubah. Maka kemudian Allah kembalikan kehalalan, ya, hal-hal yang tadi diharamkan kepada Bani Israel. Jadi daging unta yang tadinya ya di zaman apa Nabi Musa itu haram, itu jadi halal, kembali jadi halal. Kemudian ikan, ya, kemudian lemak tuh ya yang ada di apa tubuh kambing, sapi itu kembali jadi halal, boleh dimakan, gitu ya. Nah kemudian wajitukum bi ayatim mir rabbikum, dan aku, kata Nabi Isa itu ya, itu memiliki ayat tanda dari Allah berupa apa? Mukjizat. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Tadi yang disebutkan tadi ya, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Kemudian bisa apalagi menyembuhkan penyakit kusta. Ya. Itu tanda bahwa Nabi Isa itu seorang nabi dan rasul. Ya. Maka kemudian fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ya, jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat, jangan bangkang lagi kepada Allah dan Rasulnya. Wa ati'un, dan taatlah kepadaku. Ya, apa yang aku sampaikan, kata Nabi Isa, kerjakan. Apa yang aku larang, tinggalkan. Gitu ya. Innallaha rabbi. Ya, sungguh Allah itu adalah Tuhanku. Wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Oleh karena itu fa'budu, maka beribadahlah kepada Allah, ya, taat patuhlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Isa itu Tuhannya siapa? Gusti Allah, ya, bukan Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, bukan, ya. Masa ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, gitu ya. Kan beda ya, Gusti Allah ya Gusti Allah ya. Kalau ada anak, bapak, ibu itu manusia, itu makhluk. Allah kan Al-Khaliq ya, sang pencipta, gitu ya. Ya. Ini jelas sekali nih perintahnya ya Nabi Isa, innallaha rabbi, itu ya. Sungguhnya Allah itu Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian, fa'budu, maka sembahlah Allah.
Hadza siratum mustaqim. Ya, inilah jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, yang datangnya dari Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Jadi begitu. Ini kisah tentang apa? Nabi Isa alaihi salam. Jadi Quran itu banyak menceritakan kisah-kisah manusia-manusia zaman lampau, zaman masa lalu, ribuan tahun yang lalu. Allah sampaikan kembali dalam Quran sehingga kita tahu, oh dulu ada Nabi Musa, Nabi Isa, kemarin kita bahas Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya gitu. Jadi dari dulu tadi perintahnya apa? Menyembah kepada Allah dari zamannya Nabi Adam, ya sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintahnya jelas, ya taatilah Allah dan Rasulnya. Maka manusia akan selamat. Kenapa? Karena itu adalah jalan yang lurus, jalan yang benar. Hadza siratum mustaqim, jalan yang menjadikan manusia itu bahagia, jalan yang menjadikan manusia itu apa? Hidupnya dipenuhi dengan kemuliaan, ya. Itu wallahu a'lam bishawab.